Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebaiknya kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak dalam pelajaran PLH. Pada semester genap ini, kita mulai PLH dengan bab 4, bencana alam. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah bisa mengidentifikasikan bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang mengakibatkan keadaan alam menjadi rusak. Bencana alam ada yang disebabkan oleh yang pertama perilaku manusia, seperti kebakaran hutan, banjir, dan longsor. Yang kedua, disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, gunung berapi yang meletus. Kita akan bahas tentang bencana alam yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau, karena percikan api yang menyambar ranting dan daun kering. Apabila tidak segera dipadamkan, kebakaran akan membesar ke seluruh hutan. Akibatnya, hutan menjadi rusak dan asapnya sangat mengganggu kesehatan dan menjadi pencemaran udara. Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan karena peristiwa kebakaran hutan. Yang pertama, gas karbon dioksida menyebar ke atmosfer. Yang kedua, satwa yang hidup di hutan dan tanaman musnah sehingga habitat hutan rusak. Yang ketiga, penderita penyakit pernafasan dan paru-paru semakin bertambah. Yang keempat, asap kebakaran hutan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Yang kelima, keasaman tanah meningkat. Organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah terbunuh. Bencana alam yang selanjutnya, banjir. Beberapa macam banjir yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama, banjir bandang, yaitu air bercampur dengan lumpur akibat dari penebangan hutan sembarangan. Yang kedua, banjir di perumahan yang padat penduduknya. Yang ketiga, banjir di sekitar aliran sungai. Yang keempat, banjir di dataran rendah. Banjir bandang penyebabnya hutan-hutan yang gundul. Tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat menahan tanah pada saat terjadi hujan lebat. Banjir di perumahan yang padat penduduknya terjadi karena penduduk membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah tersebut mengakibatkan aliran air tidak lancar. Akhirnya air meluap dan terjadilah banjir. Banjir di sekitar aliran sungai terjadi karena bantaran sungai berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Banjir di dataran rendah terjadi karena dataran rendah yang tadinya berfungsi untuk penampungan air sekarang digunakan untuk pemukiman penduduk. Bencana alam selanjutnya, longsor. Longsor sering disebut gerakan tanah. Adalah suatu peristiwa yang terjadi karena pergerakan batuan dan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah besar. Longsor sering terjadi saat hujan. Longsor umumnya terjadi di area dengan lereng yang curam. Harusnya lereng yang curam ditanami pohon yang kuat. Longsor terjadi akibat ulah manusia yang menebang pohon secara liar. Bencana alam selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Bahan yang dikeluarkan berupa bahan padat atau batu-batuan, cairan lahar, dan lava yang sangat panas serta mengeluarkan gas. Kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh gunung meletus diantaranya. Yang pertama, sumber air bersih berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur.
Yang kedua, hutan dan tumbuhan rusak karena terbakar lahar. Yang ketiga, lahan pertanian rusak. Yang keempat, hewan dan tumbuhan, kadangkala juga manusia menjadi korban. Yang kelima, gempa bumi vulkanik mengakibatkan lingkungan rusak. Bencana alam selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Gempa ada dua macam. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa bumi yang disebabkan oleh peristiwa gunung meletus. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa bumi yang disebabkan karena reruntuhan di dalam perut bumi. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi antara lain: yang pertama, bangunan, rumah, gedung-gedung, dan jembatan runtuh. Yang kedua, jalan raya rusak sehingga sarana pengangkutan terputus. Yang ketiga, lahan pertanian, perkebunan, perikanan rusak dan hancur. Yang keempat, terkadang disertai dengan gelombang besar yang membahayakan pelayaran dan kehidupan pantai. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga negara kita dijauhkan dari bencana alam. Apabila anak ustazah tidak mengerti, anak ustazah boleh membuka kembali video ini atau anak ustazah boleh menelpon ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.